Dan tapi ini masih sedikit ya, karena masih 389. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa ya, gitu. Oke, dengan kondisi di tengah pandemi ini, kita juga selalu mendoakan teman-teman ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat seperti itu ya. Oke, aku tadi banyak baca di grup chat ya, teman-teman. Alhamdulillah dalam keadaan sehat seperti itu ya. Terus mungkin aku mau tanya teman-teman juga nih, silahkan dijawab di kolom chat gitu. Perasaannya hari ini kayak gimana sih gitu? Oke, silahkan ya sambil di chat ya. Tuh. Nah, sembari teman-teman mengungkapkan perasaannya hari ini gitu ya, aku mau mengingatkan teman-teman juga untuk melakukan rename gitu ya, nanti dengan format nama strip, nama divisinya gitu. Nanti akan ada slide yang bisa menjelaskan kalau teman-teman lupa nama divisinya apa, nanti akan ada slide-nya ya gitu. Karena nanti kita akan ada sesi perkenalan, jadi biar bisa kenalan satu sama lainnya ya teman-teman gitu, untuk mempermudah seperti itu. Oke, ini banyak banget yang udah mulai respon ya di kolom chat ya. Senang, terus bahagia, excited gitu ya. Wah, ini ada yang lagi karantina. Semangat ya teman-teman ya yang lagi karantina ya. Semoga teman-teman diberi keselamatan dan cepat pulih gitu ya. Mungkin juga keluarganya teman-teman yang sekarang lagi sakit gitu. Semoga bisa lekas pulih dan bisa beraktivitas dengan baik lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, udah 400 nih teman-teman yang join gitu ya. Harapannya kita bisa tembus sampai 800. Semua relawan bisa bergabung gitu. Dan mungkin aku boleh minta dibantu kakak untuk apa presentasinya. Oke teman-teman, sembari menunggu presentasinya, aku mau ingatkan juga ya kalau nanti di acara town hall meeting ini kita juga akan ada beberapa kata penyemangat ya gitu dari kakak-kakak senior kita gitu. Terus kemudian ada juga nanti perkenalan kembali apa itu warga bantu warga, terus bagaimana workflow-nya ya, sistemnya bekerja gitu. Jadi teman-teman bisa kebayang karena di sini ada banyak sekali divisi dan semua saling terintegrasi seperti itu ya teman-teman ya gitu. Terus kemudian nanti juga akan ada sesi breakout room ya di mana teman-teman akan kenalan satu sama lain seperti itu secara acak. Oke, mungkin boleh Kang Tia boleh dibantu. Nah, teman-teman sebelum mulai aku mau menginformasikan yang pertama tentang ini ya, Mentimeter. Silahkan teman-teman akses menti.com. Nah, teman-teman nanti bisa sampaikan di sana gitu ya. Sebenarnya apa sih harapannya teman-teman relawan gitu ya dalam kegiatan warga bantu warga ini gitu. Bisa disampaikan ya teman-teman? Sudah bisa diakses Mentimeternya? Ini ya, kodenya silahkan dimasukkan ada di atas layar 45033693. Atau teman-teman bisa klik juga link yang ada di kolom chat. Seperti itu ya. Oke. Apa harapan kamu jadi relawan? Ini ada yang bilang ketemu jodoh gitu ya. Amin gitu ya. Terus ini ada yang bilang lagi bermanfaat untuk orang lain. Amin. Membantu warga. Ya, warga bantu warga ya namanya ya. Jadi kita harus saling bantu. Terus berguna untuk sesama. Bisa bantu warga yang membutuhkan. Terus ada semoga bisa bantu semua orang mengimplementasikan profesi apa nih? Prophetic leadership. Terus kemudian juga membantu sesama. Oke, banyak ya yang membantu sesama ya. Belajar hal baru. To save life with information. Betul sekali. Mengisi kegabutan yang bermanfaat. Ya, teman-teman. Terutama teman-teman kalau ini ya, mungkin
lagi freelance gitu ya, atau mahasiswa gitu ya, lagi nunggu semester baru gitu, ngapain ya enaknya gitu ya? Oh, jadi join jadi relawan kayak gitu ya. Oke, agar terus bersyukur, betul. Yang ada harapannya adalah nggak ada pekerjaan. Oke, nanti semoga di sini teman-teman bisa dapat relasi ya, terus bisa dapat kerjaan gitu ya. Oke, ini ada yang agak panjang dikit ya, menjadi penyemangat dan jelasnya bisa membantu teman-teman lain yang memang membutuhkan, apalagi di masa-masa seperti ini. Betul sekali. Oke, banyak ya harapannya ya teman-teman ya, dan semoga harapan-harapan baiknya teman-teman ini bisa kita amini bersama-sama. Silahkan teman-teman isi harapannya, nggak apa-apa gitu ya, sembari kita lanjut ke acaranya gitu ya. Nah, selain teman-teman bisa mengakses Mentimeter, teman-teman nanti juga bisa menyampaikan pertanyaannya atau hal-hal yang ingin didiskusikan gitu teman-teman. Kita nggak akan menggunakan kolom chat gitu ya, karena orangnya ada ratusan. Jadi teman-teman nanti silahkan buka link yang ada di layar bit.ly/QA pembekalan gitu ya. QA-nya besar. Nanti akan dibantu sama kakak-kakak di kolom chat ya. Teman-teman bisa langsung klik. Teman-teman bisa sampaikan nanti pertanyaannya. Nah, di link itu teman-teman kita akan menggunakan fitur yang namanya isi retro gitu. Jadi teman-teman nanti bisa like juga ke pertanyaan-pertanyaannya yang kira-kira relate sama apa yang teman-teman tanyakan gitu ya. Jadi nanti pertanyaannya bisa di up terus seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Apa itu WBW kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan pertanyaannya. Terus kalau nanti memang pertanyaannya teman-teman mirip-mirip, silahkan di like aja ya. Nanti dia akan ke up seperti itu ya teman-teman. Oke. Kemudian aku akan menginformasikan hari ini kita akan ngapain aja ya. Hari ini, bentar. Ya, hari ini selain kita tadi akan berkenalan dengan WBW lagi, sistemnya seperti apa, kita akan juga kedatangan beberapa public figure, terus kemudian juga tokoh gitu ya, terus inisiator juga dari gerakan ini. Nanti teman-teman bisa tebak, mungkin kita punya mystery guest gitu. Kira-kira teman-teman bisa jawab mungkin nanti siapa orangnya. Silahkan ketik di kolom chat mystery guest siapa kira-kira. Terus kemudian kita akan berkenalan, nanti ada sesi breakout room 30 menit, terus kemudian nanti akan diakhiri dengan foto bersama yang pasti. Kayak gitu ya. Oke, itu agenda kita hari ini. Mungkin bisa kembali lagi ke presentasinya. Oke, ini ada yang nebak nih ya, katanya Adinda, Banana, Morgan. Kata Suci, Dokter Tirta. Mungkin ya, ada yang pengen Fadlizon juga, boleh gitu. Oke teman-teman, silahkan ya tadi ya, teman-teman bisa rename akunnya masing-masing dengan format nama, strip, nama divisinya. Nama divisinya apa? Teman-teman bisa lihat di layar. Ada relawan hotline, ada database. Database itu baik data kolektor atau data verifikator. Data verifikator menjadi satu nama ya, namanya database. Terus kemudian ada relawan edukator, terus ada relawan implementasi, relawan data Siranap, dan relawan data oksigen. Seperti itu. Oke. Sudah teman-teman. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja ya ke acara-acara kita. Yang pertama kita akan mendengarkan kata penyemangat welcoming dari Kak Aryawan. Kak Aryawan ini merupakan salah satu co-founder dari Indo Relawan. Halo Kak Ari atau Kak Awan, sudah bergabung? Halo, sudah. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Kabar baik, kabar baik. Oke, tanpa berlama, waktu dan layar aku persilahkan buat Kak Awan. Silakan Kak. Ya, ini luar biasa ini. Saya merinding gitu. Saya co-founder Indo Relawan dan saat ini saya sudah sejak Januari itu menjadi relawan buat Kemenkes, gitu kan ya. Saya nggak bisa berbicara atas nama Pak Budi Sadikin atau atas nama Kemenkes, tapi
yang bisa saya sampaikan di sini, bantuan Indo Relawan, terutama dari relawan-relawannya terhadap Kemenkes itu sudah banyak sekali dan sangat-sangat diapresiasi. Terutama yang terkait dengan inisiatif warga bantu warga ini kan ada relawan data Siranap dan relawan data oksigen ya. Itu kita selalu, relawan-relawan itu selalu dipuji-puji dan bahkan di special mention sama Pak Budi Sadikin di Instagramnya juga gitu. Dan itu juga udah sampai ke tangan Presiden, telinga Presiden. Jadi pandemi masih lama, masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak, Menkes juga masih banyak minta bantuan ke relawan-relawan. Seperti yang selalu dibilang Pak Budi Sadikin bahwa pandemi ini nggak akan bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Kemenkes juga akan bisa menyelesaikan, jadi harus dengan bantuan semua pihak gitu. Jadi saya di sini cuma menyampaikan terima kasih dan tetap semangat gitu. Masih panjang jalan kita. Mungkin segitu aja kata-kata dari saya ya. Baik. Silakan berikutnya Mas. Ya, terima kasih Kak Awan sudah mewakili dari Kemenkes dan kawan-kawan untuk welcoming teman-teman yang ada di sini. Terus kemudian kita juga punya welcoming dari Kak Morgan Oey. Kak Morgan Oey ini sebagai brand ambassador dari Indolawan. Halo Kak Morgan, sudah bersama kita? Halo, selamat Halo, malam semuanya. Selamat malam, gimana kabarnya Kak? Baik. Kabar kamu gimana, Sandy, semuanya? Alhamdulillah, baik ya pasti. Puji Tuhan, baik. Silakan Kak, disapa teman-teman semuanya. Halo teman-teman semua yang ada yang lagi ikutan Zoom ini, ada sekitar hampir 500 orang. Wow, keren banget. Pertama saya juga mau bilang seperti kata Mas Ari, terima kasih banyak untuk kesediaan kalian untuk meluangkan waktu, untuk kesempatan yang memang sangat niat. Semoga niat baik kalian bisa dibalas sama Tuhan. Semoga itikat baik kalian juga bisa menginspirasi teman-teman kalian, terutama yang sebaya ya, anak-anak muda ini untuk bisa turut ikut membantu menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Indonesia ini gitu. So thank you so much. Baik, terima kasih juga Kak Morgan sudah hadir dan sudah welcoming teman-teman relawan. Sama-sama, semangat kalian, tetap semangat. Ya, ini Kak, banyak Kak ininya fansnya di grup chat. Oke, terima kasih ya Kak Morgan. Nah teman-teman mungkin bisa kasih angkat jempolnya, mungkin emoticon jempolnya. Oke, sudah banyak ya. Kita masih punya teman-teman ya, banyak ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, yang ini agak serius gitu ya, karena teman-teman harus juga memperhatikan dengan baik. Selanjutnya adalah welcoming dari Kak Al-Fatih Timur sebagai CEO dari Kita Bisa, juga nanti sekaligus menjelaskan tentang warga bantu warga ya. Halo Kak Timi, gimana kabarnya Kak? Halo Kak Sandy, kabar baik. Alhamdulillah, makasih. Baik, silahkan Kak, disapa teman-temannya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin saya Al-Fatih Timur, biasa dipanggil Timi. Saya relawan warga bantu warga yang kebetulan CEO Kita Bisa. Jadi kita semua kita sama-sama relawan. Cuman kita relawan yang berasal dari berbagai organisasi ya. Tadi ada Kak Awan dari Indo Relawan, ada pemimpin ID, FOS dan lain-lain. Pokoknya ini kita lumer aja bareng-bareng atas semangat warga bantu warga. Nah ini saya dikasih tugas nih sama teman-teman relawan buat mewakili teman-teman yang lain buat cerita. Jadi apa sih sebenarnya warga bantu warga, gimana ceritanya, dan apa yang akan kita lakukan bersama. Nah, saya izin untuk share screen ya. Sip, saya present, semoga kelihatan. Oke, jadi welcome again di Temu Relawan Warga Bantu Warga. Jadi ini gerakan yang sangat sederhana, semangatnya adalah ya di tengah pandemi ini kayak Kak Morgan tadi bilang juga, yuk kita bareng-bareng untuk bantu apa yang kita bisa, apalagi warga bisa bantu warga. Nah, mungkin sedikit sejarah aja ya. Mungkin ini lebih ke apa sih yang kita lakukan, sebenarnya ada 3 ya yang utama yang dilakukan warga bantu warga. Yang pertama banget sebenarnya warga bantu warga ini idenya super sederhana sih, bahwa kita mau memberikan informasi yang valid dan kredibel.
kepada publik tentang berbagai informasi yang dibutuhkan seputar COVID. Ya, kita ngomongin tentang Vaskes, CRS Puskesmas, alat kesehatan, isi oksigen, di mana ambulans, di mana isi ulang, di mana tempat isoman, dan lain-lain. Yang banyak orang ngerasa kesusahan nih untuk dapetin informasi yang valid. Dan di sanalah lahir website wargabantuwarga.com, berbasis Google Docs, sebenarnya sangat sederhana kalau teman-teman lihat, dan ini kita launching di minggu lalu. Kemudian yang kedua, berkembang, kita ketemu teman-teman kawal COVID, ketemu teman-teman FOS gitu ya, dan beberapa CSO lain. Yuk kita bikin WhatsApp Help Center juga gitu, karena banyak orang di luar sana ketika mereka bingung pengen dapat informasi, mereka tuh juga panik, dan sebenarnya kalau mereka bisa ngobrol, mereka bisa bertanya dan dijawab oleh orang lain di ujung sana yang bisa menjawab, bisa berempati, itu akan sangat membantu gitu ya. Dan dari sana pula lah akhirnya lahir volunteer based WhatsApp Help Center. Ini yang teman-teman mungkin tahu ya, hotline-nya Warga Bantu Warga, di mana kita menjawab pertanyaan publik, menghubungkan dengan berbagai potensi. Khususnya sekarang masih informasi. Nah, untuk menjalankan volunteer based WhatsApp ini, kita pakai WhatsApp official yang secara teknologi di-provide oleh Kiskas, nanti ada Kak Delta juga, founder Kiskas, dan teman-teman di sini ada yang udah jadi relawan Help Center ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat gitu. Nah, bantuan yang bisa kita berikan adalah akses terhadap informasi, dan kedepannya yang kita masih eksplorasi juga, karena semangatnya Warga Bantu Warga ini kan apapun yang kita bisa koneksiin, yang bisa membantu di masa krisis kayak gini, yuk kita lakukan. Sekarang yang kita bisa lakukan tuh informasi. What if nanti kita bisa koneksikan juga dengan sumber daya. Sumber daya ini artinya apa sih? Mungkin ada yang punya sembako, mungkin ada yang punya tabung oksigen, dan lain-lain. Ini yang juga masih kita eksplorasi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang juga nggak kalah keren, dan ini sebenarnya yang salah satu bisa dibilang paling besar ya, kebutuhannya gitu ya, yang ketika Kak Widar, Kak Awan, ada Kak Asa, Kak Aji, teman-teman Indolawan, dan pemimpin ID yang udah duluan sebenarnya sama Kemenkes, itu membuat generasi bebas COVID. Jadi untuk kita membantu pemerintah mengupdate data-data di rumah sakit gitu ya, berapa sih bed yang masih available, berapa sih oksigen yang tersisa, dan juga lokasi-lokasi vaksinasi. Dan ini akan diupdate ke website pemerintah di Siranap, dan alhamdulillah banget hanya dalam waktu 1 minggu ya, dari minggu lalu ada ribuan teman-teman yang daftar, dan 525 teman-teman yang hadir di sini tuh kami mau berterima kasih yang sebesar-besarnya karena udah menjawab panggilan itu ya, buat kita membantu mengupdate kebutuhan bed, oksigen, dan vaksin. Nah, ini program ketiga yang nanti mungkin akan dijelaskan juga lebih detail. Karena kalau teman-teman lihat sekarang kan kalau nyari bed pasti ke Siranap ini ya, sistem tentang informasi rawat inap dari Kemenkes langsung. Nah, tapi itu di-update-nya sekarang 3 jam sekali. Nah, kita perlu support supaya lebih updated. Karena ini betul-betul life and death situation ya, teman-teman. Ketika mereka bisa lihat ada yang available, ada yang enggak, dan lain-lain. Nah, mungkin sedikit kita flashback. Sebenarnya ini organisasi masih muda banget, teman-teman. Jadi secara ide itu baru minggu lalu hari Sabtu gitu ya. Kemudian hari Minggu, alhamdulillah Tuhan bukain banyak pintu, banyak pertolongan gitu ya. Tiba-tiba aja banyak orang yang mau bantu. Ada teman-teman FIM, saya yakin di sini banyak anak-anak Forum Indonesia Muda juga yang tiba-tiba ratusan orang jadi relawan. Jadi kita itu baru launching tuh sebenarnya minggu lalu 7 Juli ya. Jadi bisa dibilang kita baru 1 minggu nih usianya. Dan alhamdulillah waktu itu kita juga diliput sama Mbak Nana masuk ke Mata Najwa. Dan 7 Juli website kita diluncurkan, per hari ini kita udah dikunjungi 150.000 orang dalam 1 minggu. Ini orang-orang yang pasti lagi cari informasi kan, di mana ambulans, di mana rumah sakit, dan lain-lain. Nah, kemudian hotline-nya itu diluncurkan 8 Juli. Oh, sekarang 15, jadi kalau hotline persis 1 minggu kita jalanin hotline, dan udah lebih dari 5.000 warga yang kita layani melalui Kiskas. Di sini bisa kelihatan ya, ada 5.000 resolve conversations. Nah, ini dari 5.000 pertanyaan warga ini disambut oleh lebih dari 200 relawan help center ya.
yang yang setia ngebalasin pertanyaan-pertanyaan dari warga. Dan tentunya juga ada data dari publik yang udah kita kurasi, udah lebih dari 2.000 data kita ambil dari sosial media, dari Google, dari WhatsApp blast, tapi kita verifikasi dulu. Jadi ada teman-teman yang juga ngecek, benar nggak sih ini tabung penjual oksigennya ada, benar nggak sih ini, benar nggak sih itu. Tuh ada juga teman-teman verifikator yang melakukan verifikasi tersebut. Dan yang benar-benar bikin saya merinding gitu ya, termasuk juga minggu lalu, Minggu baru ada idenya, Rabu Mbak Nana minta kita masuk ke Mata Najwa, kita cuma punya 3 hari, H-1 kita belum ada relawan sama sekali, tapi tiba-tiba H-1 itu juga ada 200-300 teman-teman yang daftar jadi relawan. Dan hari ini alhamdulillah banget ada 525 orang. Again, saya yakin banget kita semua pasti gelisah pengen berbuat, dan again makasih banyak teman-teman udah bersedia, dan ya semoga dibalas sama Tuhan. Nah, ini udah 1.900 yang daftar. Kita teman-teman Indo Relawan udah sangat expert dalam mengelola pendaftaran, onboarding, dan akhirnya kita join bareng-bareng di sini. Harusnya ada 800-an orang ya kalau nggak salah untuk malam ini join. Sekarang kita ada 520-an orang. So ini sejarah singkatnya si Warga Bantu Warga. 2 hal tadi udah diluncurkan ya, websitenya udah diluncurkan, help center udah diluncurkan. Nah, malam ini sebenarnya juga meluncurkan yang ketiga tadi, yang untuk membantu website Sirana. Nah, kemudian tentu ini nggak sekedar angka, teman-teman. Saya tadi lihat apa sih motivasinya, pengen bantu sesama, pengen biar nggak gabut gitu ya. Tapi menurut saya sendiri kayak ngerasa ini pengalaman spiritual sih. Karena there's too much of sadness out there gitu, terlalu banyak berita duka, kesedihan, energinya mungkin teman-teman ngerasa ya, energinya energi yang gimana ya, kita terlalu sering gitu terpapar sama hal-hal yang bikin kita tuh sedih gitu ya, bikin kita tuh mungkin pesimis. Nah, dengan join ke keluarga Warga Bantu Warga ini sebenarnya kesempatan kita untuk sedikit lebih optimis dan memutuskan untuk do something kan, untuk turun tangan. Dan again, ini tidak hanya masalah angka, ini beneran orang lain di luar sana yang kita bantu. Mungkin ini sedikit contoh aja yang udah disiapkan sama tim, khusus tentang help center ya. Ini saya izin nge-screenshot ya, teman-teman tadi nge-screenshot beberapa contoh chat yang kita dapatkan di Warga Bantu Warga. Ada warga yang bilang, butuh segera dibawa ke RS, nafasnya cepat dan lewat mulut, isoman. Nah, teman relawan kita mencoba dengan sangat untuk langsung balas cuma 3 menit ya. Kontak ini, kemudian ada hubungan dan ada ambulans 24 jam dan lain-lain, tapi sayangnya hanya berselang 11 menit ya, dari 10.11 sampai 10.22 ternyata sudah nggak tertolong dan meninggal. Dan saya juga screening chat-chat kita, ada beberapa contoh-contoh lain juga, tentu ini berita duka, berita sedih, yang kita mencoba sebaik mungkin, tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain. Tapi ada juga tentu berita bahagia, orang-orang yang ternyata akhirnya ketemu sama udah dapat pendonor tadi gitu, karena kita nge-share link-link yang bermanfaat buat mereka akhirnya cek buat daftar ke sini, daftar ke situ, karena kalau nggak ada satu tempat gitu ya, mereka akhirnya harus googling sendiri kan, oh ada info ini, mereka bingung gitu. Tapi dengan bantuan teman-teman Help Center, ini loh yang bisa dihubungi, ini yang bisa dicek. Nah, terus mereka bisa interaksi langsung, nanya lagi. Dan ini alhamdulillah dia bilang, terima kasih, puji Tuhan, saya sudah dapat pendonor tadi. Semangat selalu ya Kak untuk menjadi penyalur informasi. Saya bersyukur udah bertemu nomor WA ini. Jadi ceritanya aja merinding ya. Siap Kak, sama-sama, semoga lekas sembuh dan Kakak sehat selalu. Ini terima kasih banyak siapapun relawannya di sini udah menjadi jembatan ya kebaikan, dan kita nggak tahu, siapa tahu donornya dapat dan orangnya bisa selamat, dan ini mudah-mudahan jadi amal ya buat teman-teman relawan semua yang udah ngejawab-jawabin. Jadi amal jariah mudah-mudahan. So ini sekelumit aja contoh, kita ada ribuan tadi ya chat yang udah kita fasilitasi. Ini 2 hanya sedikit contohnya. Tapi again lagi teman-teman, ada orang di luar sana yang ketika chat kita itu desperate, lagi pusing, lalu kita sambut dengan empati, kita kasih informasi. Pun kita nggak bisa kasih informasi dengan baik, pun hasilnya kita nggak bisa kontrol, tapi menurut saya kita udah bales, kita dengerin, kita ajak ngobrol, itu aja menurut saya itu udah energi positif yang sangat layak diperjuangkan gitu. Jadi makasih banyak buat teman-teman relawan semua yang selama ini udah membantu, khususnya relawan Help Center. So ini sekelumit contoh juga, dan next ya, oh sebentar, back dulu.
Sorry, ini agak delay slides-nya. Sebentar. Sebentar ya teman-teman, kayaknya ada kendala. Oke, saya lanjutin dikit lagi. Oke, nah tadi balik lagi ya, warga bantu warga ini gerakan kolektif, terwujudnya karena kolaborasi berbagai organisasi dan individu. Jadi apa namanya, ini gotong royong benar-benar gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu, kita ada grup yang tiba-tiba di-invite aja, ada yang invite siapa, ada yang semuanya berbasis trust, berbasis kerelawanan, dan semuanya percaya bahwa we need to do something, dan kita bareng-bareng. Mulai dari kawal COVID, lapor COVID, pandemic talks, ini yang udah konsisten mengabarkan tentang berita-berita seputar COVID, narasi yang bantuin kita dari awal meliput, menarasikan gerakan ini, Forum Indonesia Muda, dan ratusan relawan lain, Kiskas, Kata AI dengan teknologinya, Forum Zakat dengan networknya, Human Initiative juga banyak network, dan banyak lain lah ya, termasuk ya ada Kita Bisa, Indo Relawan, sama Pemimpin ID, yang sebenarnya jadi hub utama ya, yang jadi koordinator utama semua kerelawanan di warga bantu warga. Karena untuk bisa kita jadi organisasi relawan ratusan orang, itu teman-teman Indo Relawan sama Pemimpin ID udah punya banyak best practice ya, expertise untuk ngelola itu. Dan juga tentu banyak organisasi lain, ada Urundaya, Atmago, Lini Psikologi UI, Basnas, Filantropi Indonesia, dan lain-lain. Dan mungkin akan bertambah lagi ya ke depannya. Jadi kita gerakan yang inklusif, siapapun bisa ikutan, karena semangatnya adalah warga bantu warga. Dan nah, kalau ngomongin divisi, tadi mungkin udah sekilas juga disampaikan, kita ada beberapa divisi, ada database yang akan mengupdate data-data yang ada di wargabantuwarga.com gitu ya, dan akan melakukan verifikasi, screening informasi yang ada di online. Kemudian ada divisi hotline, ini yang tadi di help center yang bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Ada divisi implementasi, ini divisi baru sebenarnya, intinya yang tadi untuk arahnya ke O2O, untuk membantu kita bisa menjembatani sumber daya ya, tidak hanya informasi. Misalnya tadi ada paket buat isoman, kemudian sembako, tapi konteksnya warga bantu warga sebagai konektor. Kita menghubungkan dengan yang punya posko-posko, dapur umum, dan lain-lain. Ada divisi edukator, ini yang juga mungkin nanti akan mensosialisasikan, mempromosikan gerakan kita melalui berbagai kanal. Siranap, tadi yang kita omongin tentang gimana rumah sakit bisa ke-update availability bed-nya, status oksigennya, lokasi vaksin. Kemudian PR dan partnership tentunya yang untuk berhubungan sama media, dan divisi tech dan data. Nah, ini tentu ada banyak banget. Ini mungkin hanya sebagian kecil ya yang mau ditampilkan di sini. Ada Mbak Ciwit sebagai PIC hotline. Tadi ada Mbak Winnie juga, ada Mbak Cile yang dari awal merumuskan hotline dan help center team gitu ya, ngebantu koordinir. Ada Mas Awe yang dan ada beberapa teman-teman juga, Ananda Badudu, ada Tia yang dari awal ngurusin database, yang benar-benar ngekurasi setiap informasi dan mengupdate ya. Kalau teman-teman lihat wargabantuwarga.com kan kelihatannya diupdate tanggal berapa, jam berapa, itu thank you banget Mas Awe. Di tengah kesibukannya Mbak Dara untuk nanti di edukator, Mbak Asa ini biasa sama Mas Aji juga, Mbak Asa dari Indo Relawan, Mas Aji dari Pemimpin ID. Ini mungkin bukan PIC Siranap ya, PIC the whole relawan sebenarnya. Jadi Mbak Asa yang merumuskan bentuk format gerakannya. Mbak Farah dari PR, Mas Zain ini dari Singapura, diaspora kita yang dulu juga aktif bikin kawal COVID, aktif juga di kawal pemilu gitu ya, bareng Mas Ainun, harusnya ada Mas Ainun juga di sini, dan banyak kebantuin dari segi teknologi, ada Mas Delta, ada Mbak Tias. Nah, info dari teman-teman kan tadi akan di-assign ya ke masing-masing PIC, jadi teman-teman bisa langsung kolaborasi, langsung ngobrol, cair aja gitu, karena ini yang join ke sini juga semuanya relawan, semuanya punya pekerjaan lain sebenarnya. Tapi again saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya udah meluangkan waktu ya. Dan semoga kita bisa optimal lah ya dengan waktu-waktu yang kita punya.
Kemudian apa lagi ya? Ya, apa selanjutnya untuk warga bantu warga? Oke, untuk relawan, menjadi relawan di tengah pandemi dan berhubungan dengan orang-orang yang mungkin dalam situasi emergensi, kita percaya itu juga apa ya, secara mungkin akan secara mental akan menjadi akan mentally draining ya. Jadi buat teman-teman mungkin akan ngerasa capek, teman-teman akan ngerasa nggak nyaman, teman-teman akan ngerasa ikutan sedih gitu. Karena kan ibaratnya kalau kita interaksi, kita menyerap juga energi dari orang yang kita ajak bicara gitu ya. Saya pernah juga kayak standby di Kiskas waktu itu jam 11:30 malam ya. Terus tiba-tiba ngelihat ada yang chat, saya lagi standby aja, saya lagi kerja, saya buka Kiskas juga di sebelah kiri, terus saya langsung ngelihat butuh oksigen di Depok saturasi 60 gitu. Aduh, saya tuh kayak ngecek orang tua saturasi 92, 93 itu udah deg-degan nih orang saturasi 60 gitu ya. Dan itu kan pasti teman-teman juga ikut deg-degan gitu ya. Dan it's okay untuk ngerasa sedih, it's okay untuk ngerasa letih gitu ya, jenuh juga. Nah, tapi kami dari warga bantu warga dibantu tadi sama Iluni Psikologi UI, kemudian ada beberapa teman-teman dokter juga, psikolog gitu ya. Itu akan ada onboarding session untuk membantu teman-teman punya untuk pembekalan keterampilan lah seputar bantuan psikologis awal pada relawan WBW supaya emosi kita bisa juga kekontrol. Sama juga kalau teman-teman yang burnout, yang capek tadi ya, ada counseling session. Kemarin kita udah sempat bikin 1 kali dan responnya kayak bagus banget, banyak yang cukup happy, terharu gitu ya ketika ikut counseling dan bisa saling sharing. So makasih banyak teman-teman psikolog yang juga ikut bantu, dan ini penting banget karena balik lagi tadi relawan adalah tulang punggung dari gerakan ini. Kemudian ya ini juga mungkin sesuatu yang kita lagi explore dengan kekuatan warga bantu warga, sebenarnya kita juga bisa dari online menjadi offline. Gimana sih caranya kita nanti bisa bantu bikin posko-posko bantuan isolasi mandiri di banyak tempat. Teman-teman kalau udah ngelihat di Twitter, warga udah bergerak, ada yang bikin makan gratis, ada yang bikin ambulans gratis, macam-macam gitu ya. Nah, gimana cara inisiatif-inisiatif ini juga bisa ke map gitu ya. Nah, di sini ada Mas Faiz juga yang kemarin bikin urun daya, kemudian bikin mapping juga. Itu juga kita explore bareng-bareng. Gimana sih cara menampilkannya dengan efektif. Dan kita juga di sini punya network ke teman-teman di India yang dulu udah sempat ngalamin hal kayak gini dan mereka mau transfer knowledge, mereka mau untuk ngasih tahu best practice-nya. Dari sana mudah-mudahan kita bisa do something more. Contohnya adalah menjembatani bantuan secara offline gitu ya ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi bayangkan walaupun kita tinggal di rumah sendiri, tapi kalau tetangga kita ada yang butuh, kita bisa bantu karena ada posko-posko ini yang terhubung juga lewat warga bantu warga. So itu beberapa rencana, beberapa mimpi, beberapa pencapaian, tapi mungkin terakhir saya mau menyampaikan juga ini betul-betul bergerak berbasis kerelawanan dan pasti kita banyak kekurangan. Jadi saya mau mewakili teman-teman relawan di sini juga mau mohon maaf kalau teman-teman nanti ke depannya ngerasa ini sistemnya kurang jelas nih, gue ngapain sih, job desk-nya apa, pasti akan ada miskomunikasi, pasti akan ada informasi yang nggak komplit gitu ya tentang cara kerja, ekspektasi. Saya berharap teman-teman maklum karena kita sambil belajar, kita sambil jalan, kita sambil eksperimen gitu. Jadi ini teman-teman join ini termasuk yang di awal ya, karena kita baru 1 minggu gitu, kita nggak tahu kita bisa berapa lama ngasih bantuan ini. Tapi tadi sih kita berharap teman-teman bisa bersabar dan ikut ngasih masukan ya kalau ada hal-hal yang perlu diimprove, dan dan bareng-bareng lah intinya kita gimana caranya bisa belajar bareng-bareng, bantu bareng-bareng, dan saling mengingatkan juga gitu ya, khususnya di situasi kayak gini. So itu aja, mungkin saya agak kelamaan, mohon maaf. Selanjutnya saya mau ngenalin teman-teman, sebenarnya nggak perlu dikenalin sih ini. Saya cuma mau bridging ke seorang sosok gitu ya, yang dari awal
udah bantuin warga bantu warga gitu ya. Bahkan sebenarnya teman-teman, nama warga bantu warga ini juga terinspirasi dari catatan yang beliau buat gitu ya. Untuk itu kita sambut the one and only Mbak Nana. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai tim, teman-teman apa kabar? Kabar baik, silakan Mbak. Thank you. Sebetulnya tuh aku maunya diperkenalkannya atau memperkenalkan diri seperti tadi kamu awal memperkenalkan diri. Saya Nana, saya relawan warga bantu warga yang kebetulan punya acara TV, yang kebetulan pendiri Narasi. Jadi sebetulnya sama seperti Timi, saya juga seperti teman-teman relawan yang alhamdulillah terkagum-kagum begitu ya, melihat betapa cepatnya gerakan kita bersama ini bisa tumbuh. Tadi Timi cerita kita baru mulai kurang lebih 1 minggu. Aku ingat teman-teman tanggal 4 tuh, aku ingat tanggal 4 sempat WA-WA-an sama Timi dan bilang hari Rabu tuh Mata Najwa kita mau bikin episode untuk memberikan sebanyak mungkin informasi pada orang yang lagi kebingungan. Karena teman-teman pasti tahu di saat kita tidak bisa punya akses terhadap apa yang paling kita butuhkan, itulah saat-saat yang paling putus asa rasanya. Jadi berangkat dari situ, kemudian Timi bilang, wah kita lagi ada inisiasi nih Mbak, warga bantu warga. Kita mau mengumpulkan berbagai informasi krusial itu di dalam satu wadah, dan kita mau orang bisa dengan mudah mengisi data itu dan menyebarkan data itu, agar lebih banyak lagi orang yang bisa merasa berdaya. Karena sekali lagi saya percaya, di saat-saat darurat seperti ini teman-teman, informasi itu kekayaan yang luar biasa harganya. Di saat kita bingung mau cari kamar rumah sakit di mana, dapat akses ambulans di mana, bisa beli oksigen di mana, di saat punya uang tapi nggak bisa beli udara yang bisa memastikan orang tua kita bisa tetap bernafas. Sama sekali tidak terbayangkan berada dalam posisi seperti itu. Dan itu cerita-cerita yang kerap kali kita dengar. Jadi ketika Timi bilang kita sedang ada inisiasi ini, dan kemudian selama 1 minggu melakukan banyak hal, saya rasanya bangga, bersyukur, dan senang banget bisa tergabung sama teman-teman di gerakan kita sama-sama ini, gerakan warga bantu warga. Karena saya percaya, dan dari dulu pengalaman tuh udah membuktikan teman-teman berkali-kali dari dulu berbagai kolaborasi yang kita lakukan. Saya percaya dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Ya, negara punya kuasa, negara punya anggaran, negara punya tentara, negara punya senjata. Tapi warga negara yang berkumpul dan bergerak bersama bisa jauh lebih berdaya. Dan bayangkan ketika negara itu berada dalam posisi seperti yang kita lihat hari-hari ini. Bagaimana bisa powerful-nya warga ketika berkumpul sama-sama dalam satu wadah dan melakukan hal yang mungkin saja terlihat kecil atau sepele. Ada banyak mungkin yang merasa yang dilakukan cuma share info, cuma masukin data, cuma jawab WA, itu sesuatu yang kecil. Tapi sesungguhnya dampaknya jauh lebih besar dari yang kelihatannya, teman-teman. Apalagi kalau itu dilakukan secara terorganisir. Saya percaya gerakan-gerakan kecil yang kemudian bisa menjadi agregat yang lebih besar, itu dampaknya jangka panjang. Terutama di hari-hari di mana tadi seperti Timi bilang, rasanya grup-grup WA, setiap info yang masuk di dalam WhatsApp itu kerap kali dimulai dengan innalillahi. Dan saya juga sudah sempat cerita ini waktu itu di Narasi. Dada tuh rasanya sesak, innalillahi. Mengutip kata Joko Pinurbo, penyair kesayangan saya, bulan Juli hari-hari kita dipenuhi oleh innalillahi. Dan susah rasanya bisa mengelola rasa cemas. Saya yakin teman-teman nih hari-hari ini cemas, khawatir, deg-degan, bingung, dan selain harus menjaga imun, kita juga harus bisa menjaga kewarasan kita menghadapi hari-hari gelap yang rasanya, sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti, tapi faktanya teman-teman, hari-hari gelap, berita-berita buruk, kekhawatiran-kekhawatiran itu masih akan terus ada, minimal seminggu, 2 minggu, jangan sampai lebih dari itu, tapi saya khawatirnya bisa lebih dari itu. Dan kita harus bisa mengelola rasa kekhawatiran itu. Salah satu caranya mengelolanya, kalau teori psikologi, ada yang namanya positivity ratio.
Saya nggak mau sok tahu karena saya tahu ada banyak teman-teman alumni psikologi yang juga jadi relawan dan banyak bantu. Tapi dari sekilas yang saya baca, teorinya seperti ini teman-teman. 3:1. 3 kebaikan untuk bisa mengurangi atau menghapus pengalaman buruk atau rasa cemas yang kita alami. 3 hal yang kita lakukan, hal-hal baik yang bisa membantu kita mengelola rasa cemas. Bagaimana perasaan pilu bisa kita kurangi dengan perasaan sudah berbuat sesuatu. Hal-hal kecil sekalipun. Berbuat sesuatu itu seperti apa? Tadi Timi bilang rata-rata teman-teman relawan semuanya punya pekerjaan masing-masing. Dan melakukan ini mungkin saja di sela-sela waktu luang, atau di sela-sela work from home, atau di sela-sela waktu istirahat. Jadi saya tahu kita semua punya pekerjaan utama masing-masing. Berbuat sesuatu jadi seperti apa? Saya percaya kita bisa melakukan 2 hal, teman-teman. Berbuat sesuatu secara pasif. Kalau kita jurnalis, lakukan pekerjaan kita sebaik mungkin. Beri informasi yang akurat. Beri ruang yang lapang pada narasumber yang kredibel. Jangan beri panggung pada orang-orang yang caper. Supaya informasi tidak kemudian menjadi kalang kabut dan hoax menjadi menyebar seperti yang kita lihat terjadi hari-hari ini. Itu jurnalis. Kalau teman-teman mahasiswa belajar dengan tekun, kumpulkan ilmu, yakinkan orang yang tidak mau tahu, menolak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Kalau tenaga kesehatan nggak perlu ngomong kan, kita lihat betapa tenaga kesehatan berjibaku sedemikian rupa di saat pandemi. Tapi minimal itu, secara pasif kita melakukan apa yang memang sudah seharusnya kita lakukan sebagai individu atau sebagai karyawan atau sebagai orang yang memang punya kewajiban sendiri. Dan yang kedua, dan yang saat ini teman-teman sedang lakukan, yang saat ini kita sedang berusaha organisir sama-sama di ruang online ini, adalah dengan lebih aktif melakukan hal yang sesungguhnya bukan kewajiban. Bukan kewajiban teman-teman malam ini jam 7:30 kumpul untuk sama-sama mencatat, mendengarkan, mengumpulkan tenaga, dan membantu orang. Bukan kewajiban Timi jam 11:30 malam buka WA relawan dan menjawab oksigen yang dibutuhkan orang. Tapi kita mau melakukan itu secara aktif karena kita percaya hal-hal kecil sekali lagi yang bisa dikumpulkan dan menjadi agregat itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya yakin sesungguhnya kita semua yang ada di ruangan online ini adalah orang-orang yang punya kemerdekaan lebih, punya kebebasan lebih, dan punya daya yang lebih. Karena kita bukan hanya berusaha melakukan apa yang sudah pasif, memang sudah kewajiban kita lakukan, tapi kita berusaha untuk melakukan lebih. Dan solidaritas itu menular, teman-teman. Saya percaya dan saya sudah jadi saksi mata berbagai kolaborasi yang dilakukan oleh teman-teman kita bisa sejak awal tuh pandemi, ketika kita bikin konser musik, ketika kita mengumpulkan celengan, ketika kita melakukan banyak hal, kebaikan itu menular. Dan rasanya jauh lebih, daya sebarnya jauh lebih besar dibandingkan hoax. Dan mudah-mudahan daya besarnya juga jauh lebih kencang dibandingkan virus. Virus Delta atau virus apapun itu yang rasanya selalu bermutasi. Virus boleh bermutasi, tapi semangat kita, daya kita, kerelawanan kita juga harus dilipat gandakan. Jadi senang sekali, bersyukur sekali saya punya dapat kesempatan berada di sini sama teman-teman, berkumpul sama-sama, berusaha melakukan sesuatu, walaupun mungkin dengan alasan egois sedikit, supaya saya tidak terlalu merasa bersalah ketika melihat berbagai berita duka, supaya saya bisa merasa nyaman sedikit sudah melakukan hal kecil ketika begitu banyak berita duka di luar sana. Tidak apa-apa alasannya itu to make us feel better, karena alasan lain atau alasan apapun yang membuat teman-teman mau datang berkumpul, itu sudah menunjukkan bahwa kita warga negara yang berdaya. Dan tidak ada yang lebih kuat dibandingkan warga yang membantu sesama warga. Terima kasih teman-teman. Baik. Terima kasih Mbak Nana. Mungkin aku juga akan ajak mungkin ada 1-2 relawan kita yang mungkin bisa berbagi cerita gitu tentang apa yang dia rasakan gitu ya ketika bergabung menjadi relawan warga bantu warga gitu. Yang pertama itu ada relawan namanya Renita. Halo Kak Renita. Halo Kak Renita, sudah bergabung bersama kami? Ya, halo Kak.
Halo Kak. Nah, Kak Renita ini adalah relawan data kolektor untuk IGD, Mbak Nana, gitu. Nah, mungkin Kak Renita bisa cerita motivasinya dan sebagainya. Silahkan Kak Renita. Aduh, terima kasih banyak Kak Shandy, Mbak Nana, selamat malam. Ini saya deg-degan juga nih. Selamat malam juga untuk teman-teman. Saya untuk bergabung di relawan data input data IGD COVID di Siranap itu sebenarnya hal personal sih. Jadi pada tahun 2015 ayah saya itu ketika itu kritis, dia penyakitnya diabetes. Maksudnya belum pandemi saat ini gitu. Rumah sakit juga harusnya dulu masih lebih luas dibandingkan sekarang gitu. Dulu itu ketika kondisi ayah saya kritis, saya merasakan betul gitu, ditolak berkali-kali karena BPJS-nya kelas 3 gitu. Terus akhirnya ketika ada Indo Relawan yang menginisiasi ada relawan untuk input data COVID gitu ya, akhirnya saya tertarik untuk daftar karena saya juga pengen gitu orang lain mungkin di sini juga mungkin banyak keluarga-keluarganya yang juga merasakan hal yang sama gitu, susahnya mencari rumah sakit apalagi pada saat seperti ini gitu. Makanya kadang ketika waktu ayah saya itu kritis, kalau misalkan sayanya nggak semangat gitu ya, kasihan ibu saya terus keluarga saya yang lain gitu. Kadang kita hanya fokus, bukannya kita harus sedih gitu ya, tapi kadang kita lupa gitu bahwa banyak orang-orang yang semangat gitu di samping kita, selain kita harus fokus sama orang yang mungkin sudah tidak tertolong gitu. Masih ada juga ibu yang harus disemangati, masih ada juga adik saya yang perlu saya support gitu sebagai kakak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman relawan semuanya, meskipun kita kayak kerjaannya cuman input data WA gitu, terus update jumlah kasur dan lain-lain, tapi itu sangat berarti buat teman-teman di luar sana. Ini itu aja. Makasih Kak Sandy dan Mbak Nana. Ya, terima kasih Kak Renita. Terus berikutnya ada lagi Mbak Nana mungkin yang akan share tentang ceritanya. Itu ada Kak Deni. Kak Dani, halo Kak Dani. Halo Kak Dani. Ya, halo. Ya, nah Kak Dani ini adalah relawan untuk hotline Kak Nana gitu, yang jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di Fiskas gitu ya. Silahkan Kak Dani. Ya, halo semuanya. Halo Mbak Nana. Ya, selamat malam semuanya. Sorry, apa tadi pertanyaannya? Mau dengar ceritanya Kak Dani jadi relawan menjawab hotline tadi ya? Ya, jawab hotline. Mau dengar ceritanya? Iya, mungkin ini sih. Pertama awal gabung WBW ini sebenarnya kan sempat nih 2 pekan lalu kena COVID ya kan. Terus juga ibu sempat ya sesek dan segala macamnya, ya kita juga ya saya bingung ya mau nyari info kemana kayak gitu, rumah sakit penuh dan segala macamnya. Ya alhamdulillah sebenarnya kayak ada usulan untuk bisa dibawa ke Wisma Atlet dan sebenarnya alhamdulillah istilahnya terselamatkan lah alhamdulillah, dan benar-benar kita berdua ya saya alhamdulillah gejala ringan sedangkan ibu gejala berat, dan di situ ya kerasa banget bahwa ya lu mau nyari informasi tabung oksigen, mau nyari informasi tentang rumah sakit, mau nyari ya informasi apapun ya tentang COVID-19 itu tuh emang kayak kadang sulit untuk bisa ditemukan ya. Dan alhamdulillah sebenarnya ketika waktu masih isolasi di Wisma Atlet, ya Human Initiative ini bergabung kan ya dengan warga bantu warga, dan di situ kayak bertanya-tanya sebenarnya warga bantu warga itu apa kayak gitu, dan apa ya, dan itu jadi kayak wah banget gitu loh, bisa nolongin orang yang kena COVID, ya meskipun memang hanya dalam bentuk pertanyaan ya, tapi itu sangat-sangat membantu ya, mulai dari oksigen, mulai dari ya ketersediaan rumah sakit, meskipun ketersediaan rumah sakit ya
update 3 jam, tapi tetap itu sangat-sangat menjadi informasi berharga bagi warga yang nanya kayak gitu. Ya apa istilahnya ya? Ya jadi kayak merasa alhamdulillah ibu saya sehat ya kan sekarang, alhamdulillah meskipun masih naik turun. Dan itu ya saya nggak mau kejadian seperti ibu saya terulang dengan warga-warga yang lain kayak gitu. Benar-benar jadi apa ya? Jadi kayak saling benar-benar harus menyemangati, saling harus membantu kayak gitu. Seperti itu sih, Mbak. Ya, mungkin dari Mbak Nana ada kata-kata penyemangat buat teman-teman relawan ini, karena tadi juga alasannya sangat personal ya Mbak gitu. Mulai dari kehilangan orang tua atau misal Mas Dani ini yang sempat kena COVID juga seperti itu. Iya, saya percaya lulusan itu sesuatu yang selalu jadi modal utama dari relawan, dan saya yakin ketulusan itu juga yang dimiliki oleh setiap orang yang ada di chatroom malam ini, dan sesungguhnya lebih banyak lagi orang di luar sana, jumlahnya tuh berlipat ganda, dan karenanya menurut saya penting kita selain mengorganisir diri begitu ya secara teratur, penting juga kita mempublikasikan ini secara lebih masif, karena di saat pandemi informasi itu jadi kunci, sehingga perbuatan-perbuatan baik pun kalau perlu dikelola dengan cara-cara yang juga efisien, dengan cara-cara yang cerdas begitu ya, dengan cara-cara yang efektif, karena kita berada dalam situasi yang gelap, yang muram, sehingga kalau kita bisa memberikan sedikit saja cahaya begitu di ujung, penting bagi kita untuk membuka lubang cahaya itu supaya bisa menyebar lebih terang. Dan cara membukanya dengan mempublikasikan. Karenanya penting teman-teman relawan bergabung, kemudian juga mengajak yang lain bergabung, bercerita tentang apa yang dilakukan, bercerita tentang dampak dan efek apa yang dilakukan, sehingga sekali lagi kita bisa nemu, sekarang ini lagi ada berapa, 579 orang, tapi saya yakin sesungguhnya ada begitu banyak kok di luar sana yang cuma perlu diberitahu ada kesempatan dan ada cara untuk berbuat. Saya yakin banyak orang mau berbuat, dan itu perlu kita dan mereka perlu kita beri kesempatan dengan cara mempublikasikan ini dengan lebih luas lagi. Jadi terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Dani, terima kasih Mas Renita, Mbak Renita. Saya yakin pasti sekali lagi banyak kerjaan lain, tapi sudah meluangkan waktu untuk juga terlibat di gerakan ini. Jadi itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Nana juga dan teman-teman. Jangan kemana-mana dulu, aku akan undang lagi ya kakak-kakak penyemangat sebelumnya, ada Kak Awan, Kak Morgan, dan Kak Timi untuk bisa berfoto bareng sama kita-kita gitu ya. Ya, silakan untuk Kak Morgan dan Kak Awan juga. Baik. Nah, kakak panitia, aku mungkin boleh dibantu ya untuk capture-nya. Halo? Boleh. Baik. Baik, kita mulai fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik. Terima kasih Kang Tia. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Morgan, Kak Awan, Kak Timi, dan Mbak Nana sudah hadir di onboarding dan ya acara pada hari ini. Mungkin ada kata-kata terakhir, kata-kata yang mau disampaikan lagi? Ada Mas Ainun tuh, aku lihat, aku mau dada-dada Mas Ainun. Iya, ada Mas Ainun. Oke. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Tadi benar banget ya. Oh, dari Mas Ainun adalah mau disampaikan? Ringkas saja sambil kita tutup dengan doa juga. Saya tadi Timi cerita kalau H-1 kita nggak ada relawan. H-1 itu udah mau launching di acaranya Mbak Nana, itu kita belum ada relawan. Terus begitu sorenya, pokoknya kita nggak ada relawan, tapi pokoknya kita target jam 5 sore, jam 6 sore harus sudah ada briefing relawan gitu. Kita pasang target timeline begitu.
Itu saya langsung speechless begitu jam 6 sore itu 200. Yang join saya tuh kaget. Dari 0 jadi 200-nya 24 jam. Kurang dari 24 jam. Itu mengalahkan rekornya kawal pemilu dulu 3 hari dapat 400-an orang. Jadi luar biasa ini. Salut dengan keikhlasan, ketulusan tadi katanya Mbak Nana. Satu kata yang mewarnai kita semua ratusan yang di sini dan ribuan yang lain yang belum bisa bergabung malam ini. Satu kata memang ketulusan. Jadi nggak ada yang lain yang akan membalas ini semua melainkan Tuhan semata. Kita jelas kita sedang diuji. Ini jelas sebuah kesengajaan dari yang di atas, jelas. Ini sebuah ujian untuk semua umat manusia. Semua manusia dan pemerintahan dan saintis semuanya sudah berusaha yang terbaik. Tapi tetap realitanya kita berada di titik ini sekarang. Kita berada di titik yang saya berharap ini puncak. Jangan sampai ada puncak yang lain lagi. Saya berharap ini udah mentok lah. Ya Allah, mudah-mudahan ini udah yang paling mentok. Mudah-mudahan kami warga bantu warga turun semua ini sudah mentok gitu. Ya Allah, selanjutnya mudah-mudahan ini turun dan menekuklah kurvanya gitu, dan jangan kembali bangkit lagi kurvanya gitu. So there is no other possible explanation buat saya pribadi bahwa ini memang dari Tuhan di atas untuk menguji kita semua, dan bagian dari apakah kita lulus ujian itu adalah kita ini yang dalam tanda kutip survive, ya kan, nggak betul-betul survive kan, secara psikologis, secara mental kita kena banget gitu. Bahkan teman-teman banyak yang penyintas, banyak yang keluarganya juga penyintas atau bahkan mungkin tidak survive gitu. Jadi ini ujian buat kita semua. Dengan ketulusan dan dengan niat baik kita semua, mudah-mudahan kita termasuk yang lulus ujian ini. Karena setidaknya dalam agama Islam, teman-teman kita yang ditakdirkannya untuk sampai meninggal itu sudah jelas lulus sebagai syahid. Jadi yang justru nggak tahu lulus atau enggak ini kita ini yang hidup ini. Kita siap nggak nanti kalau di padang mahsyar ditanya gitu, kamu saya takdirkan hidup di masa pandemi di Indonesia, bisakah kita berdiri tegak mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah melakukan yang terbaik? Dan tidak ada bekal yang bisa membawa kita ke sana berdiri tegak selain kolbun salim, selain hati yang seperti yang Mbak Nana bilang tadi, tulus gitu. Jadi memang udah bener banget summary dari semua ini, kalau satu kata itu tulus. Maka kita luruskan niat kita maksimalkan ketulusan kita, karena kita bukan manusia yang sempurna. Pasti ada ketidakikhlasan, pasti ada titik-titik batas di mana tidak sempurna gitu. Niatan kita tidak sempurna. Maka kita maksimalkan ini, di titik ini kita minta kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing bahwa niatan kita ini agar didukung dan diperkuat oleh kekuatannya yang maha tak terbatas, dan kita diterima ikhtiar dan niatan kita ini, ketulusan kita ini, walaupun tidak sempurna, walaupun kita hanya sebisanya, hanya menjawab chat, hanya mengisi informasi, hanya mengisi data ketersediaan. Mungkin kita lihatnya itu hanya, tapi mudah-mudahan Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang infinity, sesuatu yang di matanya akan membawa kita setara setidaknya, atau sedikit di bawah para syahid-syahid yang mendahului kita dengan wabah pandemi ini. Buat teman-teman yang Muslim, saya ajak membaca Al-Fatihah, dan buat teman-teman yang lain sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hatin niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih semuanya. Saya nggak nyangka sampai ndrodok begini. Jadi mungkin ini bukti bahwa power keikhlasannya teman-teman itu nyampe ke Singapura. Alhamdulillah. Demikian. Baik.
Ya, terima kasih sekali lagi Mas Ainun, Kak Timi, dan Mbak Najna. Iya, itu tadi ya teman-teman ya, kata-kata penyemangatnya sudah kita banyak dapatkan gitu ya. Nah, saatnya sekarang kita sebagai bagian dari warga, kita juga harus menyemangati teman-teman kita sesama relawan. Nah, aku mau mengajak teman-teman untuk mengekspresikan bentuk supportnya dengan kasih emoticon love-love teman-teman. Hati. Ayo, 1, 2, 3. Oke, sudah banyak ya, 170, 200. Oke, semoga ini bisa menjadi bentuk apa ya, niatan baik kita ya teman-teman ya untuk saling support satu sama lain gitu. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak yang sudah support dan kasih semangat untuk kita semuanya.